Feli Semaiku, Riko Ceper di tongkrongan iRadio. Tongkrongan kita hari ini rame. Seperti tadi yang Feli sama Ceper udah bilang ya, Elisa. Itu Ketika kita pada mau mudik gitu, hati-hati rawan banjir, habis itu rumah yang bakalan tinggalin gitu kan, perlistrikannya gimana. Nah, tadi kan kita bilang kalau kita bakal menghadirkan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari PLN. ada siapa aja, Fel? Nah, langsung aja nih ya, kita sambut dari sudut biru ada Mas Julius Situmorang selaku manajer PLN UP, bacanya UP apa AP nih? UP 2D Jakarta Raya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kakak Feli. Mas Julius Situmorang, kumaha damang? Aduh, memang dia asalnya dari situ. Salah ya, salah. Situmorang gitu. Aduh, Juga agak lain memang ya. agak ada Mas Aryadi Wisnu Sukendar. Pagi, Mas. Pagi. Ini manajer PLN UP3 Menteng. Menteng. Ini ring satu nih kalau ini nih. Satu lagi juga ada Mas Sudarto, manajer PLN UP3 Cempaka Putih. Selamat pagi. Ini ada yel-yelnya nggak nih dari tim PLN? Emang lu pekan olahraga PLN apa? Nah, ini kalau kita ngomongin soal listeners tadi udah kita ngomong Pak soal banjir, ada yang mau mudik, keamanan listrik segala macam di rumah ya. Iya. Terutama di daerah Jakarta deh. Kalau ngomongin banjir dulu, itu rawan banjir di mana aja, Pak? Benar, apalagi kan katanya untuk intensitasnya tuh sampai 200 mm per detik tuh. Gokil tuh. Jadi untuk Jakarta seperti kita ketahui ya sudah mulai berkurang sih sebenarnya. Cuman yang tetap perlu diwaspadai dan kami pun sebagai tim PLN itu selalu berkolaborasi dengan ini tim UP3 Bogor. Iya. Oke. Kiriman kan? Di sana ya. Iya. Jadi ada apa namanya pintu air Katulampa itu. Iya. Nanti kalau sudah naik biasanya teman-teman Bogor ngasih tahu ke kita. Nah, kita juga sudah antisipasi nanti dari Bogor udah tinggi atau siaga waspada. Nah, kita yang di Kali Pesanggerahan, kemudian Yang dilintasi Kali ya. Ciliwung itu Jatinegara, Pasar Minggu, Menteng Agung, kalau di barat itu di Bulungan ya. Iya. Sekitar Bulungan juga, Kemang itu kita sudah hati-hati. Itu kan mereka istilahnya dari Bogor itu kan maaf, itu kan kiriman istilahnya. Ya. Nah, kalau Bapak langsung Pak Julius langsung bilang, Enggak, gue lagi nggak nerima kiriman. Bisa nggak gitu? Kalau bisa enak mah, aja lu ke gua mulu. aku amen kali dia bisa ngatur air ya. Namanya kan banjir kiriman. Nah, kita lagi nggak nerima, boleh dong. Iya. Kalau bisa sekalian durian dikirimin tuh. Ya gitu. Kirim penyakit, yang berkah kayak apa gitu. Iya, mantap tuh. Karena listeners kemarin juga ada yang sharing tuh, dia bahkan ngirimin video dia dan rumahnya di daerah Kramat Jati. Kramat Jati, gitu hack, kan ya. hack ya. Hack. Nah, ketika misalnya nih untuk menjadi solusi barangkali ya buat listeners. Tadi siapa namanya? Arif ya? Lucky. Maaf. Jadi banjir ini kan kita nggak pernah tahu datangnya kayak gimana, walaupun misalnya udah ada siaga berapa tetap aja gitu selalu tiba-tiba gitu ya. Pencegahan atau antisipasi pertama gitu sebagai listeners supaya bisa terhindar ketika banjir itu datang dan terutama supaya tidak korslet tulisnya. Ya. Korsleting betul. Jadi listener sebagai pengetahuan ya sedikit ya. Pokoknya air dan listrik jangan disatuin dah. Iya dong, Air dan betul. listrik jangan disatuin. Jangan. Kalau berikut. Nggak kawin Itu emang. penghantar listrik yang Listrik baik balik, juga, ya, yang gitu. pawan Makanya, jiwa takutnya ya. Yang paling pertama dilakukan adalah harus tahu mutusnya di mana. Nah, betul. mutusnya paling gampang itu ya listeners harus tahu itu apa namanya KWH Meteran itu di cepet mana turunin. letaknya mana tuh paling harus dihafal tuh ya itu. Jadi kalau udah mulai banjir matiin aja tuh Diturunin MCB ya. MCB-nya. Kalau sering dengar istilah MCB. turunin. Saya taunya cetek-ceteknya. Sekretarnya di mana? Ya, itu. Ya. Jadi harus paling tahu tidak hanya kita mungkin dikasih tahu ya anggota keluarga di rumah siapapun yang di rumah. Jadi siapapun yang lagi ada di rumah mulai banjir ya langsung ke depan atau ke belakang di mana. Makanya letaknya di atas ya sih Pak ya. Ya, Di temboknya agak di atas untuk supaya nggak kejangkau banjir dan Ya. lo langsung cepat sigap aja matiin Betul, dulu gitu. gitu. Jadi Yang walaupun pertama. masih sedikit langsung matiin aja gitu. Lihat sebagai tadi ya pencegahan pertama Preventif. itu preventif. Oke. Nanti kita lihat tingkatnya kalau memang dibutuhkan listriknya untuk hidup dan masih aman. memungkinkan ya Nggak nyalain apa-apa. lagi aja. Oke. Oh iya. Bisa saya tambahkan? Boleh. Boleh, Jadi- Pak. Boleh. Maaf. Oke. Jadi pelanggan saya kira juga perlu tahu ya bahwa KWH meter itu punya standar ketinggian, Iya. kurang lebih 1,75 meter. Sebab Buset. kenapa? Kami juga pernah menemukan di pelanggan KWH meter itu tingginya itu sekitar hampir 3 meter, sampai plafon. Jadi orang kalau Kok tinggi jeglek banget? gitu ya, Bisa. kalau Susah. jeglek harus pakai tangga. Makanya kami sarankan kalau seperti itu segera mengajukan ke PLN untuk dipindahkan, digeser gitu ya. 1,7 meter dari Meter bawah. 3 meter. Terus lebih kurang segitu. Jadi kan kita masih bisa jangkau gitu ya kalau Iya, menjeglek. iya, Kan iya. 3 meter. baca meter kayak gitu. 3 meter Oke. tinggi. Pel,
luasnya banjir Seplafon. seplafon 3 meter. Biar apa sih nggak ngerti itu gimana ya? Iya, takut supaya ada dijangkau anak-anak. Ya anak-anak mana tingginya 3 meter. Iya. Ngeri juga Iya, gitu iya, ya. betul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gardu PLN gitu, terus Iya. misalnya lagi keadaan banjir itu langsung padam. Padamkan gitu nggak, Pak? Ya, kalau kita mendapatkan info ya dari pelanggan pertama kali, wah ini banjirnya sudah agak parah, makin naik. Nah itu biasanya teman-teman dari UP3 yang mendapatkan laporan itu akan Iya. melaporkan ke kami. Oke. Jadi kami langsung Naikin memadamkannya lagi. langsung dari gardu induk. Oke. Oh. Dari gardu induk kita padamin dulu karena kita agak susah ya kalau mau harus Ah, melokalisir. Nanti setelah itu baru teman-teman dibantu sama teman-teman di area ini mengarah ke lokasi. Oh ini cuma satu gardu aja yang perlu Oke. dipadamin. Ya. Yang lain dinyalain. Oh gitu. Jadi seperti Iya, iya, itu. iya. Oh Bapak mau Ya, nambahin? tambahan sedikit. Boleh. Monggo dong. Makasih Mbak Freddy dan Mas, Ya. Mas Riko. Jadi Iya. tadi yang disampaikan oleh Bang Jojo memang benar bahwa biasanya kejadian itu kita harus mendapatkan juga informasi atau sumber ya. Dari masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Jadi Iya. kita di PLN juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota. Oke. Nah, kan ada yang namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah. Iya. Sehingga dari pemerintah daerah, dari BPBD biasanya memberikan informasi awal pada bahwa akan ada potensi Banjir, terjadinya misalnya. bencana Iya, ataupun iya. banjir. Kemudian sebaliknya bagi masyarakat Iya, atau iya. pelanggan, kita juga di PLN punya informasi aplikasi, Iya. informatif lah, artinya pelanggan juga bisa melaporkan Akses, ya. melalui kontak center Iya. 123 PLN ataupun juga aplikasi PLN Mobile. Ya. Dan Iya. media sekarang kan memang sudah cukup luas ya. Ya, Ada betul. yang namanya Instagram, ada Betul. juga namanya Medsos ya. medsos ya, Ya. dan macam-macam. Dan juga kalau di Jakarta ada cek info kan gitu Iya, ya. Jadi betul. artinya setiap saat itu, artinya apapun kejadian yang ada di Jakarta, ya. kita sudah bisa langsung melihat, sehingga sebelum ada informasi yang akan membahayakan masyarakat, Iya. kita sudah melangkah lebih awal untuk Oke. menindaklanjuti menanggulangi. Seperti itu Iya. mungkin tambahannya. Oh. Jadi bagus. berarti kita nih listener juga harus berperan aktif Iya. gitu, ya untuk Kal- saling kasih Kalau info. gue fail pengalaman gue di Bintaro nih, rumah emang begitu karena Iya. gue RT. Ah, Ini daerah banjir nih. Iya. Kita mesti tahu tuh kontak pemadam kebakaran PLN. Iya. Iya. Pak, bisa minta tolong nggak gardunya dimatiin dulu karena ada rumah diduga si A, si B, si C. Iya. Kita koordinasi sama pengurus RT, Betul. dimatiin tuh gardunya. Ya. Iya. Pas udah ada komplain tetangga, udah nggak aman nih. Kita tanya dulu PLN, dia datang ngecek. Iya, Oke, iya. dinyalain lagi tuh Cek gardunya dulu. gedenya. Dipastiin dulu kondisinya. Dipastiin dulu aman. Apakah Begitu. aman atau tidak, karena ada juga yang kadang Maksain. daerah lokasi yang memang tidak terdampak, Iya. tetapi gardunya yang terdampak. Nah, Jadi misalnya posisi balik. gardu satu titik di satu lokasi, Iya. tapi penyalurannya kan sampai ke pelanggan-pelanggan, ada yang pelanggan terdampak, Ada ada enggak. pelanggan yang tidak. Iya. Sehingga Oke. kadang yang tidak terdampak itu bertanya-tanya, Iya. Oh, lama banget sih "Ini matinya." daerahnya tidak ada kendala, tidak ada bencana kok padam, tapi Oh, padam. intinya kita menyelamatkan yang di pangkal, artinya yang di depan, supaya kondisinya biar aman, biar Iya. safety dulu, bersabar Iya. dulu. sehingga bisa ya. bersabar dulu. Kalau sudah aman semuanya baru kita barunya. Betul. Jadi emang harus ada yang dikorbanin gitu ya, mohon Ya. maaf aja. Sementara. Sementara. Biar Belum aman aman gitu ya. Lebih Menyelamatkan. Diselamatkan. Sama mohon maaf, bukan dikorbankan ya, diselamatkan. Tadi masyarakatnya kan Anda ketua Iya, RT iya, ya. iya, iya, pengurus. Pengurusnya ya, Pengurus. pengurus, Iya, pengurus. iya. Itu pasti bilang, kenapa nih kok mati lampu? Hah. Ntar dijawab abis lagu. Mati Yang bener lampu. ngomongnya gimana? Mati lampu, listrik padam atau apa? Mati Ya, lampu, mati ya. listrik. Abis ini ya. Padam. Ih, listeners kalau punya Seru pertanyaan, nih. kalau punya pertanyaan juga monggo ditanyakan sama Iya. teman-teman dari PLN, Boleh. langsung WhatsApp aja di 0816 114 1014. Musik Indonesia.